Halo semuanya, nama saya Firenza dari kelas 10 IPA, dan sekarang saya ingin menjelaskan tentang wawasan Nusantara. Pertama-tama kita kenalin dulu apa arti dari wawasan Nusantara ini. Nah, wawasan itu berasal dari bahasa Jawa, yaitu wawas, yang berarti pandangan. Nah, kalau wawasan, berarti itu cara pandang dan melihat. Nah, kalau Nusantara itu ada dua kata, yaitu Nusa dan Antara. Kalau Nusa artinya pulau. Kalau Antara itu menunjukkan letak antara dua unsur. Nah, Nusantara berarti artinya kesatuan pulau. Nah, apa sih pengertian dari wawasan Nusantara ini? Nah, sebenarnya ada banyak pengertiannya. Namun ada satu pendapat yang diusulkan MPR yang disusun Lemhanas tahun 1999. Yaitu cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang beragam dan strategis dengan mengutamakan persatuan kesatuan bangsa dan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara untuk mencapai suatu tujuan nasional. Nah, sekarang dari pengertian tersebut maka dijadikan acuan pokok ajaran dasar wawasan Nusantara sebagai geopolitik, yaitu cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang beragam dan strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dan tetap menghargai dan menghormati kebinekaan dalam segala aspek. Oh iya, wawasan Nusantara ini sebenarnya mendasari konsep berpikir, bersikap, bertindak dalam menyelesaikan masalah. Kemudian ada beberapa pengertian wawasan menurut terminologis. Pertama, Prof. Wan Usman. Menurutnya, wawasan itu adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek yang beragam. Kemudian ada GBHN 1998. Menurutnya, pengertian wawasan itu adalah cara pandang sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian MPR yang dibuat Lemhanas tahun 1999. Menurutnya, pengertian wawasan itu adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya beragam dan strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa dan wilayah untuk mencapai tujuan nasional. Nah, kemudian wawasan Nusantara itu mempunyai hakikat. Nah, hakikatnya itu apa? Hakikatnya itu keutuhan Nusantara dalam pengertian cara pandang yang selalu utuh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Lalu ada asas wawasan Nusantara. Apa sih asasnya? Nah, asasnya itu kepentingannya sama, keadilan, kejujuran, solidaritas, kerjasama, adanya kesepakatan bersama. Nah, kayak gitu. Kemudian wawasan Nusantara ini mempunyai kedudukan dan fungsi. Lalu ada tujuannya, apa aja itu. Nah, kedudukan Nusantara itu sebagai landasan visional dalam menyelenggarakan kehidupan nasional. Nah, kalau misalnya fungsinya, itu sebagai pedoman, motivasi, dorongan untuk menentukan keputusan atau tindakan bagi penyelenggara negara di pusat dan daerah. Lalu tujuannya yang paling gampang untuk dimengerti untuk mewujudkan nasionalisme yang tinggi. Nah, wawasan Nusantara ini mempunyai aspek. Aspeknya itu dinamakan Trigatra dan Pancagatra dalam wawasan Nusantara. Nah, apa aja itu aspek-aspeknya? Ada dua pokoknya, aspek Trigatra sama Pancagatra. Nah, aspek Trigatra itu ada letak dan bentuk geografis, lalu keadaan dan kemampuan penduduk, keadaan dan kekayaan alam. Nah, terus untuk aspek Pancagatra ada ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Setelah mempelajari aspek dua tersebut, Trigatra dan Pancagatra, nah mereka mempunyai hubungan antar gatra. Nah, hubungannya timbal balik korelasi dan interdependensi. Nah, ketahanannya bergantung pada kemampuan bangsa dan negara dengan menggunakan Trigatra sebagai modal pasar. Lalu yang kedua, ketahanan nasionalnya suatu pengertian holistik. Nah, kelemahannya diakibatkan oleh gatra lain.
Kemudian, ketahanan nasional bukan penjumlahan ketahanan segenap gatranya, melainkan suatu resultante keterkaitan yang integratif. Lalu, hal ini dikemukakan lagi menjadi gatra geografi, antara gatra geografi dan gatra kekayaan alam, hubungan antara gatra dalam pancagatra, antara gatra sosial budaya dengan gatra ideologi, politik, ekonomi, pertahanan dengan keamanan, lalu antara gatra pertahanan dan keamanan dengan gatra ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Nah, setelah dikemukakan, gatra ini mempunyai sifat. Sifatnya ada 4, yaitu gatra ilmiah, gatra ideologi, politik dan sosial, gatra ekonomi, dan yang terakhir adalah gatra pertahanan dan keamanan. Adapun peran serta dalam penerapan asas-asas wawasan Nusantara dalam kehidupan nasional dikemukakan, yaitu peran serta warga negara mendukung implementasi wawasan Nusantara. Apa aja itu? Pertama, menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis, menciptakan tatanan ekonomi yang merata dan adil, menetapkan sikap batin nilai dan lahirlah yang mengakui, menerima, dan menghormati perbedaan, lalu menumbuhkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa, menjiwai setiap peraturan perundangan yang berlaku, melakukan pendekatan dengan program yang teratur, terjadwal, dan terarah. Nah, adapun juga peran siswa dalam mendukung implementasi wawasan Nusantara. Ada banyak sebenarnya, tapi saya hanya menyebutkan beberapa saja. Nah, yang pertama, mendukung persatuan bangsa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, mendukung upaya untuk mewujudkan suatu keadilan sosial dalam masyarakat, mengembangkan iptek dengan iman dan takwa, menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan, mewujudkan kepentingan nasional, memelihara dan memperbaiki demokrasi, mengembangkan kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. Demikian penjelasan saya tentang wawasan Nusantara. Terima kasih.